Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Asro? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Heti? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, maaf ya Bu, ini kita jadinya tatap maya ini janjiannya ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira ini apa yang akan kita diskusikan pada percakapan kali ini Bu? Sebenarnya sih topik yang ingin saya sampaikan di sesi ini sebenarnya masalah yang biasa dirasakan oleh ya guru lah gitu ya Bu ya, terutama saya pribadi, yaitu rekan kerja yang kurang membuka diri dalam menerima masukan atau arahan dalam budaya yang positif gitu Bu. Jadi masalahnya ini rekan kerja yang menurut Ibu kurang menerima lah ya. Terus kalau masalahnya seperti itu Bu, apa yang Ibu harapkan setelah kita nanti melakukan percakapan ini Bu? Saya harapkan dari rekan kerja saya itu nantinya memiliki cara pandang yang sama dengan saya, kemudian tujuannya juga sama, kemudian tidak ada perbedaan di antara saya dan juga rekan kerja, sehingga apapun tugas yang dikerjakan ataupun yang dilakukan di sekolah untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Jadi intinya Ibu berharap apa yang Ibu lakukan rekan kerjanya juga menerima gitu loh ya Bu ya. Kira-kira ini situasinya sekarang seperti apa ya Bu? Misalnya kalau kita buat rentang skala gitu, gimana posisi Ibu, gimana posisi rekan kerja Ibu gitu? Kalau saya perhatikan ya, saya lihat situasi sekarang dari hal-hal yang telah terjadi untuk rekan sejawat itu dibanding skala dari 1 sampai 10 itu mereka adanya di posisi 3. Kalau saya sudah di posisi 7, itu yang saya lihat Bu. Ya. Berarti Ibu sekarang berada di posisi 7, sementara rekannya setengah dari yang Ibu lakukan pun belum gitu ya Bu ya? Menurut Ibu, kira-kira apa yang mempengaruhinya? Kenapa rekannya bisa seperti itu gitu? Yang mempengaruhi kalau saya perhatikan ya Bu, yang mempengaruhi itu salah satunya wawasan yang mereka miliki ataupun yang ada pada mereka itu masih perlu diperdalam lagi gitu. Kemudian yang lain dari itu kayaknya rekan ataupun teman kerja saya ini, saya merasa tidak belajar atau tidak mengambil kesimpulan pengalaman dari setiap kejadian yang sudah terjadi, yang sudah ada gitu. Jadi gini ya, lantas kalau sudah seperti itu situasinya Bu, yang Ibu inginkan bagaimana rekan kerjanya gitu? Saya menginginkan situasi kalau bisa sama seperti saya. Yang mana tadi mereka itu ada di posisi 3 ya Bu, yang mana posisi 3 ya masih kurang membuka apa masukan ataupun arahan. Setidaknya harapan saya seperti saya di posisi 7 gitu. Jadi harapannya harus sama dengan Ibu, atau mungkin kalaupun mendekati ya Bu ya harapannya. Kalaupun enggak harus sama, tapi ya sudah ada perubahan, itu harapannya ya. Kemudian menurut Ibu nih ya, apa kira-kira yang bisa memastikan kalau hal yang Ibu harapkan itu biar dapat berjalan dengan lancar? Untuk memastikan hal tentang bahwasanya mereka bisa membuka diri menerima masukan, menurut saya yang dilakukan itu sosialisasi ya kayaknya Ibu ya, sosialisasi tentang budaya positif, di mana di sana saya ingin menyampaikan materi yang isinya tentang apa yang saya alami dan saya dapatkan di kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya.
Kira-kira ada lagi Bu selain itu Bu? Selain sosialisasi gitu? Iya Bu, yang lain dari itu saya merasa mungkin ya Bu, yang harus dilakukan itu menjadi model pembelajaran bagi rekan kerja atau bisa disebut juga contoh maupun teladan bagi rekan kerja di sekolah gitu Bu. Oke, baik ya. Jadi selain sosialisasi, ya Ibu pengen jadi model lah ya, jadi contoh terbaik lah buat rekannya gitu ya. Lantas ini apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah kita dapatkan tadi sosialisasi, pemodelan gitu. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan setelah selesai kita melakukan sesi ini, Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin melakukan sosialisasi, yaitu pertama menjumpai kepala sekolah untuk menyampaikan informasi tentang diadakannya sosialisasi. Yang inti dari sosialisasi tadi memberikan materi-materi yang saya pahami ketika kita di PGP gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi ya menjadi model pembelajaran. Saya rasa kedua-duanya itu merupakan alternatifnya Pak. Oh iya ya. Kira-kira nih kapan lah Ibu akan melakukannya gitu? Misalnya kayak sosialisasi itu kapan Ibu lakukan? Kalau untuk sosialisasi sepertinya ya Bu ya, ini kan mau mendekat libur puasa ya Bu ya. Saya kira itu bisa dilakukan setelah libur puasa atau pembelajaran di semester di semester yang ini Bu, setelah selesai lebaran nanti ya Bu ya. Itu yang paling dekat waktunya. Siapa saja kira-kira yang bisa Ibu ajak untuk melakukan inilah sosialisasinya? Kira-kira bisa nggak semua gurunya gitu? Atau siapa kira-kira yang bisa Ibu ajak? Iya, memang ada satu rekan sejawat yang saya lihat dari karakter beliau ada 50% lah cara pandangnya dia itu sama dengan saya, yaitu Bu Epa namanya. Saya akan mencoba untuk mengajak Ibu itu dalam bekerja sama. Kalau untuk sosialisasi Bu, saya rasa sosialisasi bisa kita beberapa orang. Kalau apa hanya satu orang gitu? Kalau untuk ya benar Bu ya. Tapi ini kan di sosialisasi itu menurut saya kita dengan Bu Epa tadi untuk merancangnya gitu untuk ke sosialisasi. Berarti modal awalnya berdua dulu gitu ya Bu ya, baru kita kembangkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Iya bagus sekali. Terus nih Bu ya, siapa kira-kira yang bisa mendukung rencana Ibu itu gitu? Yang jelas sebagai Bapak Kepala Sekolah selalu mendukungnya saya lihat, dan lagian sebagai pemimpin di satuan pembelajaran juga Bapak Kepala Sekolah selalu memberikan hal-hal yang positif untuk maju. Jadi saya berharap dukung dari Kepala Sekolah juga ada dukungan. Kepala sekolah aja yang kita butuhkan, yang lain kira-kira Bu masih ada? Dari masalah yang saya hadapi saat ini memang Bapak Kepala Sekolah dulu sebagai pendukung, memberi dukungan apa yang saya ingin lakukan. Oh iya ya, berarti yang paling kita ini kepala sekolah ya, yang paling kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Oke, nggak terasa ya Bu Asro, kita sudah mulai berada di sesi akhir. Kita sudah di penghujung sesi, terus kira-kira nih ya, apa yang dapat Ibu Asro simpulkan dari percakapan kita ini, Bu? Tadi di awal kita berbincang-bincang ya Bu, saya tuh merasa ada beban, yang mana masalah yang saya alami ini gimana gitu ya Bu ya, karena namanya itu di ruang lingkup kerja kita. Iya benar-benar. Yang mana rekan lingkungan kita di sekolah itu masih kurang membuka diri. Jadi saya merasa ada hal-hal yang harus diselesaikan. Kemudian dengan sesi kita di coaching seperti ini ya Bu, saya merasa
ada tahap-tahap yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, dengan sosialisasi, kemudian sebagai model. Yang sosialisasi ini mungkin akan dilaksanakan masih beberapa waktu yang akan datang. Namun kalau model saya berusaha secepat mungkin, bisa saat ini, besok, lusa dan seterusnya. Saya akan berusaha seoptimis mungkin tidak bosan untuk menjadi model pembelajaran bagi kawan rekan sejawat di sekolah. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan. Oke, luar biasa sekali ya Bu Asro ya. Ini dengan kesimpulan Ibu seperti itu, saya jadi pengen ini Bu melihat umpan baliknya bagaimana nanti. Mungkin kita akan bisa ketemu di sesi berikutnya ya Bu ya. Ya boleh Bu, boleh. Saya mau melihat benar nggak itu terjadi nggak peningkatan atau Iya. apakah ada perubahannya ya Bu ya. Iya Bu, iya. Oke, Saya Bu. tunggu calling-calling dari Bu ya. Oke. Lain kali kita akan atur waktu untuk bertemu lagi. Saya rasa itu saja Bu Asro untuk hari ini. Iya Terima Bu. kasih atas kerjasamanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Asro. Suasana hatinya juga bagaimana itu Bu Eti? Kalau sekarang ya saya lagi senang. Alhamdulillah. Oh iya, tadi Ibu hubungi saya, ada yang mau dibicarakan ya Bu ya. Iya, Jadi iya. untuk topik pembicaraan kita hari ini apa ya Bu? Gini loh Bu, saya punya masalah ya saya sebut masalah lah ya, mungkin inilah salah satu hal yang mengganggu pikiran saya gitu. Ketika saya di sekolah, sepertinya ya kita tahu dengan perubahan-perubahan kurikulum, tentunya kita harus juga menerima perubahan dan melakukan perubahan. Jadi di sini saya menemukan sepertinya rekan kerja saya itu sulit menerima perubahan yang ada. Ya, seperti sekarang inilah kita lihat kan, kurikulum merdeka yang harus seperti ini gitu. Sepertinya mereka sangat sulit untuk menerima. Jadi masalah saya ya kesulitannya si rekan kerja saya ini menerima perubahan itu. Jadi menurut Ibu topik yang harus kita bicarakan hari ini, sulitnya rekan sejawat menerima perubahannya Bu ya? Ya Bu ya? Iya Bu, iya. Dari sulitnya rekan sejawat menerima perubahan, lalu dari percakapan kita hari ini, apa yang ini Bu dapatkan? Saya pengennya rekan kerja saya itu ikut melakukan perubahan seperti yang saya lakukan. Misalnya seperti ini, kita kan sudah mendapatkan pendidikan di guru penggerak. Jadinya mungkin di sekolah, karena memang di sekolah saya belum melakukan pembelajaran kurikulum merdeka atau yang kita sebut IKM ya. Cuman ya karena kita sudah dari PGP mengetahui ada perubahan-perubahan itu ya sedikit banyaknya sudah disampaikan dengan teman gitu. Jadi saya pengen lah Bu, jangan saya sendiri yang melakukan perubahan itu di sekolah gitu. Jadi teman-teman saya, rekan kerja saya juga saya pengen mereka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ya, jadi Ibu ingin dari percakapan kita hari ini bahwa teman rekan kerja Ibu di sekolah ikut melakukan perubahan seperti pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya? Iya, benar Bu. Kalau dilihat dari itu tadi yang disampaikan Ibu, saat ini situasi seperti apa sih yang dialami Ibu di sekolah? Ya, situasinya kalau saya buat rentang atau skala gitu, kalau saya sih secara pribadi sejak mengikuti pendidikan guru penggerak sudah memulai pembelajaran yang berpusat pada murid dan ya merubah cara mengajar saya lah dari yang sebelumnya sudah ada perubahan. Kalau saya buat skalanya yang saya lakukan dari 1 sampai 10 mungkin saya berada di 6 lah saya bilang, 6 atau 7 gitu. Tapi saya lihat dari rekan kerja saya, situasinya malah jauh sekali. Karena di awal kan mereka tidak mau menerima perubahannya, sehingga pembelajaran masih berpihak pada guru, masih berfokus pada guru. Jadi
ya perubahannya nggak jalan. Walaupun mungkin kalau mengerjakan ya kolaborasi di kelas, melakukan diskusi antara anak murid dilakukan, tapi itu tuh kan hanya sekian persen. Jadi kalau skala mereka saya rasa untuk rekan kerja saya sekitar 3 lah. Oh, iya. Jadi Ibu menilai kalau untuk skala 1/10 dari rekan kerja Ibu itu ada di step 3 Ya, dengan keadaan-keadaan yang telah dilihat ya Bu ya, yang telah dialami, dan Ibu di posisi 7 begitu ya Bu ya. iya. Apa sih Bu yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau menurut saya sih rekan kerja saya itu menganggap kalau setelah saya sampaikan perubahan itu, misalnya seperti proses pembelajaran di kelas, kemudian budaya positif yang sudah saya diseminasikan di sekolah, saya rasa mereka menganggap apa yang saya sampaikan, perubahan-perubahan itu, ya saya sebagai agen perubahan ya kan Bu. Jadinya saya merasa mereka menganggap yang saya sampaikan itu adalah beban baru gitu. Bahkan mereka itu menganggap kalau itu tugas saya, bukan tugas kita bersama di sekolah gitu. Jadi mereka menganggap, ya intinya mereka menganggap bahwa itu adalah suatu beban di luar dari konteks kerjaan yang sebelumnya gitu. Ya nambah-nambah kerjaan gitulah ya. Jadi Ibu menganggap faktor dari hal tersebut, terjadinya hal tersebut, bahwasanya rekan sejawat Ibu di sekolah menganggap itu merupakan beban baru ya, tugas baru, dan melimpahkan itu mereka anggap Ibu yang lebih utama mengerjakannya, begitu ya Bu ya? Iya, benar. Jadi situasi yang diinginkan Ibu itu seperti apa Bu? Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya pengen seperti harapan saya itu tadi. Saya pengen rekan sejawat saya itu juga melakukan hal yang sama, baik dia perubahan di proses pembelajaran, budaya positif di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Ya, saya pengen kita berada di posisi yang sama. Kalaupun dia nggak sama, misalnya kalau level saya tadi saya bilang 6 atau 7, nggak harus sama dengan saya mungkin dianggap lebih nggak apa-apa kalau dia karena guru penggerak gitu. Tapi menurut saya kalaupun tidak sampai dengan level sama dengan saya, setidaknya mendekati lah. Itu dia yang saya inginkan Bu. Setidaknya ya Bu ya, situasinya itu Ibu harapkan walaupun tidak sama dengan step yang ada di posisi Ibu di 7 tadi, setidaknya mendekat ya Bu ya. Bisa jadi di 6 ya Bu ya. Iya, karena kan perubahan bukan tanggung jawab satu orang, kita kan punya tanggung jawab bersama untuk kemajuan sekolah kita. Ya benar Bu ya. Jadi harapannya setidaknya situasinya di step 6 lah ya Bu ya. Iya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan Bu? Untuk si rekan sejawat dari step 3 ke step 6? Saya rasa bisa jadi mungkin perlu dilakukan sosialisasi lah. Karena pernah saya dengar itu percakapan antar guru yang ada di situ gini, ngapain kita harus melakukan perubahan dengan merdeka belajar? Kita aja belum pernah dikasih sosialisasi oleh dinas atau apa gitu. Jadinya saya rasa mungkin perlu dilakukan sosialisasi, itu yang pertama. Mensosialisasikan tentang IKM itu biar gurunya sadar gitu bahwa itu bukan hanya untuk guru penggerak saja atau mungkin sekolah yang sudah di sini. Karena kita kan sudah semester depan mungkin kita sudah IKM semua tanpa terkecuali. Jadi untuk memastikan hal itu, Ibu menginginkan sosialisasi ya untuk menyampaikan tentang IKM begitu ya Bu ya, supaya sama-sama punya pandangan yang sama begitu ya Bu ya? Iya, benar. Lalu apalagi selain sosialisasi itu? Yang pasti ya saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah bahwa ya setelah saya sampaikan itu kan sudah saya coba menyampaikan, ya saya pengen lah kepala sekolah juga menguatkan apa yang sudah saya sampaikan gitu. Bahkan bila perlu mungkin
kita kita ikutkan pengawas sekolah kita gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang kalau sudah dianggap tagihan dia mau mengerjakannya gitu. Misalnya kan bisa jadi seperti biasa kalau datang pengawas kita harus menyiapkan dokumen-dokumen kita semua. Jadi karena mau datang pengawas ada yang sibuk memperbaiki gitu. Berarti kan dianggap seperti tagihan. Saya rasa kalau ikut pengawas menguatkannya ya mungkin lebih bagus lagi. Jadi selain dari sosialisasi untuk melakukan kegiatan itu, Ibu ingin adanya dukungan dari kepala sekolah juga pengawas ya, Bu ya. Iya. Oke, apa sih yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saya akan melakukan sosialisasi. Walaupun tidak ada dari dinas, mungkin saya akan ya berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu untuk pelaksanaan sosialisasi tentang IKM itu biar semua guru juga bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan sekolah gitu. Kapan sih akan Ibu lakukan? Ya, mungkin dalam waktu dekat. Setidaknya ini kan masih ada kita waktu sampai dengan bulan Mei ya, yang hari efektifnya. Saya rasa diusahakan sebelum berakhirnya semester ini, karena kan sudah masuk semester baru, kita sudah ready memang untuk membuat RPP dengan IKM atau pelaksanaannya sudah IKM, jadi sudah ada persiapan lah. Kalau menurut saya kalau lebih cepat lebih bagus gitu. Oh iya, jadi Ibu menginginkannya itu dilakukan lebih cepat lebih bagus ya Bu, ya. Dengan keadaan-keadaan yang nantinya ke depan kita akan menghadapi IKM begitu ya Bu ya. Dari yang tadi Ibu sampaikan, menurut Ibu ada nggak sih yang akan Ibu ajak sebagai teman kolaborasi? Ya, yang pasti saya akan mengajak rekan kerja saya yang ya walaupun mungkin abu-abu lah saya bilang, mungkin ada yang kalau istilah kita lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, mungkin teman saya ini berada di lampu kuning, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin itu yang pertama saya ajak. Kemudian mungkin dengan dukungan kepala sekolah bisa mengajak seluruh guru, tapi akan saya mulai dari rekan saya yang menerima perubahan yang saya sampaikan, setidaknya sampai dengan 3 atau ya 4-5 orang gitu, saya rasa sudah mulai menjamur nanti lama-lama. Jadi Ibu akan mengajak teman untuk berkolaborasi. Ya. Ada 4-5 orang yang sepertinya ya, ada di lampu kuning ya Bu ya? Iya, iya. Ya, mudah-mudahan saja ya kan dari lampu kuning dia beralih menjadi lampu hijau ya. Iya, iya. Oke, kalau dukungan yang Ibu inginkan, yang Ibu perlukan itu dukungan dari siapa? Sudah pasti saya mengharapkan dukungan dari kepala sekolah. Yeah. Ya, dengan seperti yang saya sampaikan tadi, kepala sekolah dan mungkin diperkuat oleh pengawas lah, biar kita sama-sama maju dalam pendidikan ini ya, terutama sekolah kita. Itu kan tempat kita berbagi ilmu, bagaimana caranya biar sama-sama maju. Yeah. Ya, oh ya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan ya kan, apa yang bisa Ibu kesimpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, pertama saya terima kasih Bu Astro atas waktunya. Saya rasa setelah menyampaikan ya unek-unek dalam pikiran saya selama ini, saya merasa lebih enjoy, merasa lebih enak lah. Akhirnya dari percakapan ini saya mendapatkan satu solusi mungkin. Bagaimana teman saya menerima perubahan itu biar mereka mau melakukan hal yang sama dengan saya. Mungkin kalau seperti pemodelan mungkin saya melakukan apapun yang saya lakukan, mungkin ada yang meniru, tetapi sepertinya sangat sulit karena masalahnya sekarang perubahan dari kurikulum. Jadi harapan saya ya rekan kerja saya mau melakukan hal yang sama agar pembelajaran di sekolah,
pelaksanaan budaya positif juga dilakukan di sekolah, ya demi kemajuan bersama. Itulah yang saya harapkan. Yang pastinya dukungan yang saya sangat harapkan itu adalah dari kepala sekolah. Oke Bu Eti, sesinya sepertinya sudah di ujung ya Bu ya. Iya, Bu. Saya berharap dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, kemudian Ibu lakukan, saya ingin sekali di sesi berikutnya, di pertemuan kita berikutnya, saya ingin mendengarkan hasil dari apa yang Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Kita atur jadwalnya ya Bu ya, kapan kita jumpa untuk membicarakan itu. Saya sangat ingin mendengar sekali bagaimana sih itu yang akan Ibu lakukan, hasilnya bagaimana, itu saya sangat penasaran sekali. Iya Bu, nanti akan saya ceritakan kembali bagaimana perkembangannya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup di sini aja ya Bu ya. Oh iya Bu ya. Terima kasih Selamat banyak Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.